perjamuan kebenaran ketika sebuah peristiwa tak bersalah mengguncang mahkota. Dia bilang dia tidak bersalah, dia bilang dia tidak bersalah. Ungkapan itu yang diulang berkali-kali di koridor masyarakat kelas atas Inggris tampak sama polosnya dengan upacara yang memicunya. Apa yang seharusnya menjadi peluncuran usaha kuliner baru malah membuka keretakan yang dalam monarki Inggris, mengungkap rahasia yang tak seorang pun duga. Tom Parker Bowles, putra Ratu Camilla, telah mengirimkan undangan dengan penuh kesungguhan. Peluncuran restorannya menjanjikan perayaan gastronomi Inggris dan, dengan kehadiran anggota keluarga kerajaan, akan menjamin liputan media dan persetujuan publik yang diperlukan untuk menarik investor. Tak seorang pun membayangkan bahwa Pangeran Edward yang ditunjuk untuk mewakili keluarga akan mengungkap rahasia yang akan mengubah jalannya segalanya. Acara itu berlangsung pada sore hari yang dingin di musim gugur di jantung kota London. Undangan itu, yang disusun dengan ketelitian diplomatik, telah tiba di istana Buckingham 3 minggu sebelumnya. Tom mengerti bahwa dia tidak membutuhkan persetujuan resmi dari mahkota. Sebuah penampilan simbolis saja sudah cukup untuk mengaitkan namanya dengan prestis monarki. Dengan Raja Charles menjalani perawatan kanker dan tugas-tugas resminya dikurangi, diputuskan bahwa Pangeran Edward yang bijaksana dan dapat diandalkan akan mewakili keluarga kerajaan. Edward tiba di acara tersebut dengan senyum sopan. Tom, yang berpakaian rapi, menyambutnya dengan membungkuk dan berjabat tangan erat. Yang mulia, suatu kehormatan besar. Ibu saya menyampaikan salam dan berharap Anda menikmati hidangan hari ini, katanya. Edward menanggapi dengan kesopanan diplomatik, menyadari bahwa kehadirannya dimaksudkan sebagai upacara dan bukan isyarat pribadi. Aula itu penuh sesak. Kritikus makanan, pebisnis, dan anggota masyarakat kelas atas mengagumi dekorasinya. Meja-meja panjang yang ditutupi taplak meja sutra putih, porselen Wedgwood, dan peralatan makan perak serta hidangan pembuka yang menyerupai karya seni yang dapat dimakan. Tom naik ke podium, suaranya hangat dan penuh percaya diri. Hari ini kita tidak hanya membuka restoran, kita menegaskan kembali tempat masakan Inggris di panggung dunia dengan dukungan tak terlihat namun tak ternilai dari keluarga kerajaan. Melihat Edward di barisan depan, ia tersenyum penuh syukur. Tepuk tangan sangat meriah dan kilatan kamera menerangi ruangan seperti konser selebriti. Setelah pidato, Tom memimpin tur restoran. Edward mengikuti, tetapi segera terpisah dari kelompok ketika ia berhenti di depan potret kerajaan antik. Berbalik, kelompok itu sudah pergi, dan karena tidak ingin menimbulkan gangguan, ia memutuskan untuk mencari jalan kembali sendiri. Saat itulah ia menemukan bagian belakang dapur, sebuah ruangan di mana dentingan panci dan wajan serta aroma rempah-rempah dan daging panggang yang kuat memenuhi udara. Di sudut terpencil setengah tersembunyi di balik rak bumbu, Edward memperhatikan sebuah lemari kayu kecil. Gagang logamnya berkilau seolah baru dipoles. Perasaan firasat buruk menariknya mendekat. Saat ia membukanya, lemari itu tidak terkunci. Di dalamnya terdapat berkas kulit coklat tebal dengan label kecil, pengalihan aset 2025. Saat ia membolak-balik dokumen itu, jantungnya berhenti berdetak. Daftar properti tersebut mencakup bangunan bersejarah, tanah, dan perkebunan kecil. Semuanya atas nama Tom Parker BS sebagai pemilik baru. Lebih mengejutkan lagi, segel resmi Dewan Kerajaan mengkonfirmasi pengalihan tersebut. Darah mengalir deras ke kepalanya. Ini bukan kesalahan administrasi. Properti kerajaan tidak dapat dialihkan tanpa proses hukum yang menyeluruh dan pengawasan penuh. Tanggal pengalihan tersebut bertepatan persis dengan periode ketika Raja Charles secara terbuka mengumumkan penyakitnya dan keluarga kerajaan sedang dalam masa transisi kekuasaan. Edward menutup lemari dengan keras, menyembunyikan berkas itu di jaketnya, dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke ruang tamu. Jantungnya masih berdebar kencang saat Tom menyapanya sambil tersenyum, tanpa menyadari badai yang akan segera datang. Apa yang tampak seperti upacara pembukaan sederhana berubah
menjadi penemuan yang dapat mengguncang fondasi monarki Inggris. Tom Parker BS, putra Ratu Camilla, telah mengundang keluarga kerajaan ke pembukaan proyek kulinernya yang ambisius, Royal Flavors. Di tengah tawa dan tepuk tangan, tidak ada yang menduga bahwa acara ini akan menjadi awal dari penyelidikan yang diam-diam, intens, dan berbahaya. Di akhir malam itu, Edward pergi dengan senyum sopan, sementara badai berkecamuk di dalam dirinya. Di antara hidangan dan pujian, ia menemukan sesuatu yang meresahkan. Dokumen yang melibatkan Tom dalam transfer properti kerajaan yang mencurigakan. Ini bukan sekadar kesalahan keuangan, ini adalah pengkhianatan yang mengancam kepercayaan publik terhadap monarki dan, terlebih lagi, stabilitas mahkota. Kembali ke istana di malam London yang dingin, Edward menggenggam berkas itu dengan tangan gemetar. Kejelasan dan sifat sistematis dari bukti tersebut membuatnya terengah-engah. Ini bukan masalah uang, tetapi loyalitas keluarga, integritas institusional. Pengkhianatan itu tidak hanya memengaruhi ikatan keluarga, itu menyentuh esensi kekuasaan kerajaan itu sendiri. Keesokan paginya, saat matahari baru saja terbit di atas Taman St. James, Edward meminta audiensi pribadi dengan Raja Charles. Istana dipenuhi ketegangan, dan desas-desus tentang kesehatan raja beredar meskipun ada keheningan resmi. Charles menerimanya di ruang pribadinya. Cahaya hangat menembus tirai, memperlihatkan wajah yang lelah namun masih waspada. Suaranya, meskipun lemah, tetap tegas dan hangat. "Edward, apa yang begitu mendesak?" tanya raja. Tanpa membuang waktu, Edward meletakkan berkas itu di atas meja kayu ek. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Saudaraku, aku menemukan ini di acara Tom kemarin. Ini adalah properti kerajaan dari Crown Estate Holdings dan namamu muncul di dokumen transfer." Charles mengambil berkas itu, perlahan membalik halaman-halamannya. Wajahnya pucat, halaman dengan tanda tangan palsu menghentikannya. "Ini tidak mungkin terjadi," bisiknya, suaranya bergetar. "Properti-properti ini adalah bagian dari Crown Estate yang tak tersentuh. Siapa yang berani?" Keheningan memenuhi ruangan. Raja, menyadari kesehatannya yang melemah akibat kanker, tahu bahwa pengawasan terhadap aset-asetnya telah dilonggarkan selama perawatannya. Kerentanan itulah yang telah dieksploitasi. "Aku tidak bisa menangani ini sendirian," katanya dengan tegas. "Kesehatanku tidak memungkinkan. Aku mengandalkanmu untuk seluruh tugas ini. Kaulah orang yang paling kupercaya sekarang." Edward mengangguk, merasakan beban tanggung jawab yang sangat berat. Ia tidak pernah menginginkan peran investigasi. Ia lebih menyukai diplomasi, budaya, dan keterlibatan publik. Tetapi, sekarang, ia tidak punya pilihan. Ia harus bertindak untuk melindungi integritas keluarga dan mahkota. Ia segera menghubungi Sir Alistair Grant, kepala keamanan kerajaan dan seorang veteran dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di NY5. Dalam beberapa jam, sebuah tim rahasia dibentuk, bertemu di ruang bawah tanah istana, di luar jangkauan kamera, dan memblokir sinyal telepon seluler. Edward mengambil tempatnya di ujung meja. "Kita sedang menyelidiki transfer ilegal harta kerajaan. Kita harus mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab dan bagaimana mereka melakukannya. Tidak ada yang boleh keluar dari ruangan ini. Setiap langkah akan dilakukan dengan cepat dan diam-diam." Tim memulai dengan dokumen asli, menelusuri transaksi bank dan memantau aktivitas Tom selama 6 bulan terakhir. Setiap malam, Edward meninjau berkas-berkas tersebut, mempertanyakan bagaimana Camilla, wanita yang telah banyak menderita untuk mencapai takhta, bisa terlibat. Betapapun menyakitkannya kebenaran itu harus terungkap. Potongan-potongan teka-teki pertama muncul. Perang internal dalam keluarga kerajaan telah dimulai. Edward, yang kini menjadi pembawa obor keadilan keluarga, mendapati dirinya berada di tengah badai. Semuanya dimulai setahun sebelumnya, ketika karier Tom Parker BS mulai berantakan. Royal Flavors, proyeknya yang paling ambisius, menjanjikan untuk menjadi simbol elit London, tetapi para kritikus makanan tidak kenal ampun. Hidangan yang dianggapnya inovatif dianggap biasa-biasa saja. Mimpinya berubah menjadi obsesi,
dan tekanan dari keluarga serta kerajaan menjadi lahan subur bagi korupsi dan keputusan-keputusan putus asa. Kini, Edward harus menyusun kebenaran sepotong demi sepotong di tengah pengkhianatan, rahasia, dan loyalitas yang terpecah. Setiap dokumen yang ditinjau, setiap tanda tangan yang diverifikasi, setiap transaksi yang dilacak adalah langkah lebih dekat untuk memecahkan teka-teki yang tidak hanya melibatkan ambisi seorang koki muda, tetapi juga perlindungan warisan kerajaan selama berabad-abad. Pada malam yang penuh badai itu, saat hujan deras menerpa jendela, Tom melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Ia menelepon ibunya, Ratu Camilla, tengah malam. Suaranya bergetar, hampir menangis tersedu-sedu. "Ibu, aku telah kehilangan segalanya. Proyek ini adalah duniaku. Tanpa modal, semuanya akan runtuh." Camilla dari Sandringham mendengarkan dengan hati yang berat. Ia yang telah melewati begitu banyak badai untuk menjadi ratu, telah menghadapi kecaman publik dan berjuang tanpa lelah untuk melindungi citra keluarganya. Sekarang melihat putra sulungnya diambang kehancuran memaksanya untuk bertindak. "Tenanglah, anakku," kata Camilla. Suaranya tegas tetapi penuh kekhawatiran. "Ibu akan menemukan jalan keluarnya." Momen itu bertepatan dengan periode kritis bagi keluarga kerajaan, kesehatan. Raja Charles memburuk drastis setelah ia mengumumkan secara publik perawatan kankernya. Rumah tangga kerajaan berada dalam keadaan transisi yang kacau. Kontrol yang biasanya melindungi dana kerajaan untuk sementara dilonggarkan untuk memprioritaskan perawatan kesehatan dan stabilitas politik. Camilla melihat sebuah peluang. Ia tahu bahwa Crown Estate dan dana kerajaan memiliki cadangan yang sangat besar. Tetapi penarikan atau transfer memerlukan tanda tangan raja dan persetujuan dewan. Bertekad untuk bertindak, ia meyakinkan dirinya sendiri. Putranya pantas mendapatkan kesempatan kedua, terlepas dari implikasi moralnya. Di Clarence House, Camilla memanggil pengawal pribadinya yang setia, Marcus Hale. Seorang pria yang telah melayaninya dengan setia selama lebih dari 1 dekade. Ia memberinya instruksi yang jelas dan langsung. "Tarik sejumlah uang dari dana cadangan dan siapkan dokumen transfer untuk beberapa properti kecil atas nama Tom Parker BS dengan memalsukan segel kerajaan." Marcus ragu-ragu. Operasi ini mengandung risiko yang sangat besar, tetapi tatapan tegas Camilla tidak memberi ruang untuk keberatan. Ia mengangguk menerima perintah tersebut. Proses tersebut berlangsung secara rahasia. Camilla mengatur penarikan dana dari cadangan kerajaan dengan kedok dukungan budaya dan amal. Uang tersebut disalurkan melalui beberapa rekening perantara, beberapa di Swiss, yang lain di Kepulauan Cayman untuk mempersulit pelacakan. Dokumen transfer dipalsukan dengan tujuan tunggal untuk menyelamatkan proyek Tom. 6 bulan kemudian, pengusaha muda itu menerima suntikan modal besar-besaran. Proyek itu secara ajaib bangkit kembali. Restoran itu berkembang, investor baru bergabung, dan reputasi Tom perlahan mulai pulih. Dalam pelukan dengan ibunya, ia berbisik, "Kau menyelamatkanku. Aku tidak akan pernah melupakannya." Tetapi Camilla tidak menemukan kedamaian. Setiap malam sebelum tidur, ia bertanya-tanya apakah tindakan itu sepadan. Ia tahu bahaya yang terlibat. Jika ketahuan, baik dia maupun Tom akan menghadapi skandal terbesar dalam sejarah modern monarki. Cinta keibuannya telah membutakan penilaiannya, membuatnya terlibat dalam skema untuk keuntungan pribadi. Kasus ini bukan hanya tindakan pembangkangan keluarga yang terisolasi. Itu merupakan retakan pertama dalam fondasi kerajaan, di mana keserakahan dan kasih sayang keluarga lebih besar daripada kewajiban kepada kerajaan dan masyarakat. Sementara Tom merayakan kesuksesannya yang baru dengan pesta mewah dan senyuman untuk pers, sama sekali tidak menyadari asal-usul rahasia penyelamatannya, Camilla tetap diam, berharap semuanya akan lenyap begitu saja. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan badai yang akan datang. Dokumen palsu dan transaksi yang tidak transparan tidak bisa begitu saja hilang selamanya. Tepat ketika Raja Charles mengumumkan perawatan kankernya,
rumah tangga kerajaan dilanda kekacauan sementara, meninggalkan celah dalam pengawasan keuangan. Itu adalah momen kritis dan seseorang memanfaatkannya dengan ketelitian yang mengerikan. Sir Edward menyadari skala situasi tersebut, segera memerintahkan perluas penyelidikan ke semua transaksi aset selama 6 bulan itu. Jangan sampai ada yang terlewat. Timnya terpecah melacak aliran keuangan dari dana kerajaan dan mencocokkan setiap catatan resmi. Dan apa yang mereka temukan membuat semua orang terkejut. Selain transfer properti ke Tom Parker Biana, banyak pengeluaran bernilai jutaan pound sterling diidentifikasi dengan kedok mendukung panti asuhan dan badan amal. Secara total, lebih dari 8 juta pound sterling telah dipecah menjadi beberapa transfer untuk menghindari pemicuan peringatan otomatis. Lembaga penerima manfaat tampak sah. Panti asuhan St. Mary di luar London, Hope House Children's Fund, dan beberapa organisasi yang secara rutin didukung keluarga kerajaan. Untuk sesaat, Edward merasakan secercah harapan. Mungkin itu adalah kesalahan akuntansi, namun kebenaran terungkap dengan sangat jelas setelah kontak langsung dengan Royal Bank. Dana tersebut telah dialihkan melalui 4 rekening perantara sebelum berkumpul di sebuah rekening Swiss atas nama Marcus Hale, pengawal pribadi Ratu Camilla. Ruang rapat menjadi hening mencekam. Edward merasakan amarah dan kekecewaan bercampur aduk. Marcus Hale, pria yang telah melindungi Camilla selama lebih dari 1 dekade dan tetap setia melalui berbagai skandal, kini menjadi penerima terakhir dari skema pencucian uang. Ini bukti yang tak terbantahkan, kata Edward, suaranya tegas namun tenang. Ini bukan kegagalan sistem, ini disengaja. Investigasi semakin mendalam, mengungkapkan bahwa Hale telah mencoba menghapus riwayat transaksi beberapa minggu sebelumnya. Tetapi seperti yang dibisikkan seorang spesialis teknologi kepadanya, mereka pikir mereka sudah mengerti semuanya, tetapi catatan bank menyimpan semuanya. Tidak ada yang bisa sepenuhnya menghapus sejarah. Edward melangkah keluar ke koridor, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ia teringat Camilla yang dulunya simbol ketahanan dalam menghadapi kritik publik, kini terlibat dalam skema penggelapan dana publik. Dan Tom, putranya, yang telah mereka lindungi dengan segala cara, adalah penerima manfaat langsungnya. Pengkhianatan itu menyebabkannya sangat sakit hati, bukan hanya karena ketidaksetiaan itu sendiri, tetapi karena keretakan ini dapat melebar, mengikis kepercayaan publik terhadap monarki. Ia kembali ke ruangan dan menyatakan, "Kita lanjutkan. Periksa setiap transaksi lain dari periode yang sama. Jika bukti lebih lanjut muncul, kita harus bersiap untuk konfrontasi." Sir Alistair mengangguk. Bukti semakin banyak dan betapapun canggihnya upaya menutup-nutupi, itu tidak dapat sepenuhnya dihapus. Badai akan datang, dan keluarga kerajaan tidak dapat lagi menghindarinya. Dengan semakin banyaknya bukti, Edward memutuskan untuk mengambil tindakan pribadi. Pagi itu juga, ia pergi ke panti asuhan St. Mary, penerima manfaat terdaftar pertama dari dana kerajaan yang diduga digelapkan. Bangunan itu tua tetapi ramah, dipenuhi dengan tawa anak-anak dan taman bermain kecil. Berpakaian sederhana dan ditemani seorang pengawal, Edward memperkenalkan dirinya kepada manajer, Nyonya Emily, seorang wanita paruh baya dengan rambut perak dan senyum lelah. Keheranan awal manajer menerima seorang pangeran dengan cepat sirna. "Yang mulia, suatu kehormatan. Kami belum pernah menerima kunjungan langsung dari keluarga kerajaan," katanya. Edward langsung menjawab, "Saya di sini terkait dana dukungan kerajaan. Menurut catatan kami, panti asuhan menerima lebih dari 2 juta pound sterling tahun lalu untuk program pendidikan dan perawatan anak." Nyonya Emily menggelengkan kepalanya, bingung dan malu. "Yang mulia, kami sangat membutuhkan dana, tetapi kami belum menerima kontribusi nyata apapun dalam setahun terakhir. Yang terakhir adalah sumbangan kecil dari dana amal pada tahun 2024.
Kami terus mengumpulkan uang di masyarakat. Edward menunjukkan daftar transaksi dengan angka dan tanggal yang tepat. Nyonya Emily meninjaunya. Dan ketika ia menatap Edward, konfirmasi itu terasa seperti belati terakhir. Semua dukungan amal itu hanyalah kedok. Uang itu tidak pernah sampai ke anak-anak yatim piatu. Dana itu mengalir langsung ke proyek Tom Parker BS melalui berbagai perantara. Camilla telah mengatur skema penggelapan tersebut menggunakan nama badan amal untuk mengalihkan dana publik dan menyelamatkan usaha putranya. Kabar tentang kunjungan Edward ke Saint Mary dengan cepat bocor ke Tom melalui sumber internal yang masih dipertahankannya. Jantungnya berdebar kencang ketika menerima panggilan anonim. Pangeran telah berada di Saint Mary. Mereka sedang meninjau dana amal tersebut. Kepanikan langsung mencengkeramnya. Keringat dingin mengalir di punggungnya dan tangannya gemetar saat memegang telepon. Dalam tindakan putus asa, Tom bergegas ke kantornya dan membuka komputernya. Dengan panik menghapus banyak email yang telah ia tukar dengan ibunya. Pesan-pesan singkat namun memberatkan itu lenyap dalam hitungan detik. Ia tidak berhenti di situ. Malam itu juga, ia pergi ke kediaman pribadi Marcus Hale, pengawal Camilla. Garasi itu remang-remang, dan hanya lampu depan mobil yang menerangi wajah pucatnya. "Marcus, kau harus segera menghilang. Mereka sedang menyelidiki, sangkal semuanya. Katakan itu tindakan pribadi. Aku akan mengurusmu. Uang tempat baru, semuanya," bisik Tom dengan tergesa-gesa. Marcus menatapnya dingin. "Apakah kau pikir semudah itu? Aku bertindak atas perintah ratu, dan sekarang kau ingin aku menanggung semua kesalahan." Dengan putus asa, Tom menawarkan uang 2 kali lipat. Marcus terdiam sejenak lalu mengangguk sedikit. Namun, Tom tidak menyadari bahwa 3 hari sebelumnya, Edward telah diam-diam menghubungi Marcus. Di sebuah kafe pinggiran kota, Sir Alistair telah meyakinkannya, "Jika kau bekerja sama, kami akan melindungimu. Jika tidak, kau akan menanggung tanggung jawab utama." Karena takut akan masa depannya dan keluarganya, Marcus setuju. Dia diam-diam merekam semua percakapan dengan Tom dan Camilla, mendapatkan rekaman audio yang jelas dan tak terbantahkan. Malam itu juga, setelah Tom pergi, Marcus mengeluarkan drive USB yang berisi rekaman tersebut dan mengirimkannya ke Sir Alistair melalui saluran yang aman. Saat fajar, Edward menerima file tersebut sendirian di kamarnya. Dia mengenakan headphone dan mendengarkan setiap kata. Suara Camilla yang memerintahkan Marcus untuk menyiapkan transfer menggunakan nama badan amal terdengar jelas. Kemudian, suara Tom di garasi, perintah dan ancamannya. Setiap kata menghantam Edward seperti palu, mengkonfirmasi ketakutan terburuknya. Camilla tidak hanya tahu, tetapi juga telah mengatur semuanya. Tom telah berpartisipasi aktif dan mengambil keuntungan. Edward mengepalkan tinjunya. Air mata mengalir tanpa suara, bukan karena kelemahan, tetapi karena rasa sakit menghadapi pengkhianatan orang-orang yang paling dipercayanya. Dia tahu langkah selanjutnya, menyerahkan laporan lengkap kepada raja. Keesokan paginya, istana Buckingham diselimuti beban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pangeran Edward memasuki kantor pribadi Charles dengan berkas tebal berisi semua bukti. Drive USB berisi rekaman Marcus, laporan bank, email terenkripsi konfirmasi dari panti asuhan, dan jejak uang yang mengarah langsung ke proyek Tom. Dia meletakkan semuanya di atas meja, suaranya tegas. "Saudaraku, ini adalah seluruh kebenaran. Tidak ada ruang untuk keraguan." Charles mengambil drive USB, mencolokkannya ke komputernya dan mendengarkan setiap rekaman. Suara Tom terdengar jelas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat dia melepas headphone-nya. Ia menatap Edward dengan mata merah, tak percaya dan terluka. "Ya, Camilla, Tom, bagaimana ini bisa terjadi? Aku mempercayai kalian." Suaranya bergetar. Ia bukan lagi raja yang teguh, tetapi seorang pria yang dikhianati sebagai suami dan ayah. Edward menggenggam tangan saudaranya. "Aku menyesal menyampaikan berita ini, tetapi kita tidak bisa menyembunyikannya. Jika bocor dengan cara lain, konsekuensinya akan lebih buruk." Charles mengangguk perlahan, air mata mengalir di wajahnya. Mereka tahu bahwa keadilan harus ditegakkan, betapapun menyakitkannya. Camilla dipanggil. Sang ratu muncul di Clarence House.
tempat ia tinggal dalam pengasingan, tetapi kali ini panggilannya mendesak dan langsung. Ia memasuki ruang pertemuan, mempertahankan ketenangannya, sampai ia melihat suaminya dan Edward duduk di depan tumpukan dokumen. Wajahnya pucat. Charles berbicara lebih dulu, suaranya bergetar. "Camilla, apa yang telah engkau lakukan dengan uang sungguhan, aset publik, untuk menyelamatkan proyek Tom?" Camilla berusaha menjaga ketenangannya. "Charles, kau salah paham. Itu hanya dukungan keluarga." Edward menyela, memutar rekaman itu. Suara Camilla sendiri memenuhi ruangan, tak terbantahkan. Camilla terduduk lemas di kursinya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia tidak menangis, tetapi suaranya bergetar. "Aku hanya ingin menyelamatkan putraku. Proyeknya hampir gagal. Aku tidak bisa melihatnya kehilangan segalanya. Aku tahu, aku salah. Aku tahu, aku salah." Monarki Inggris telah mengalami banyak krisis sepanjang berabad-abad, tetapi hanya sedikit yang sesakit krisis yang dihadapi keluarga kerajaan dalam beberapa bulan terakhir. Semuanya dimulai dengan upaya putus asa Ratu Camilla untuk melindungi putranya, Tom Parker Bowles, setelah kegagalan bisnis membawanya ke ambang kehancuran finansial. Apa yang awalnya dianggap sebagai tindakan kasih sayang seorang ibu akhirnya memicu penyelidikan yang mengguncang fondasi kerajaan dan mengungkap kebenaran yang tidak menyenangkan. Loyalitas keluarga dapat menjadi musuh paling berbahaya dari tugas kerajaan. Konfrontasi menentukan pertama terjadi di aula Istana Buckingham, di mana Raja Charles yang tampak lemah karena sakitnya menghadapi istrinya dengan rasa sakit dan ketidakpercayaan tergambar di wajahnya. "Kau telah mengkhianati bukan hanya aku, tetapi juga kerajaan dan publik," katanya. Suaranya berat, penuh celaan. "Kau telah menggunakan nama sebuah badan amal untuk menutupinya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu lagi?" Camilla menundukkan kepalanya, menyadari beratnya tindakannya. "Saya menerima tanggung jawab, tetapi tolong, jangan biarkan Tom terlalu menderita. Dia hanyalah korban," pintanya, mencoba mengurangi beratnya hukuman. Namun, Pangeran Edward dengan tegas dan teguh membalas dengan tajam. "Tidak ada korban di sini. Tom tahu persis dari mana uang itu berasal. Dia memerintahkan Marcus untuk melarikan diri dan menyangkal semuanya. Ini adalah keterlibatan." Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Raja Charles menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa situasi tersebut telah melampaui ranah keluarga dan menjadi masalah negara. Beratnya kasus ini menuntut tindakan formal. "Ini terlalu serius," katanya. "Saya akan merujuknya ke Dewan Kerajaan dan otoritas hukum. Ini tidak dapat lagi ditangani secara internal." Sore itu juga, Dewan Kerajaan mengadakan pertemuan mendesak. Dari Perdana Menteri hingga Ketua Mahkamah Agung, semua orang diberi pengarahan tentang bukti yang dikumpulkan. Tidak ada yang keberatan. Tindakan tersebut merupakan penggelapan dana publik, pemalsuan, pencucian uang, dan kejahatan serius lainnya yang dapat dikenakan hukuman penjara. Seketika itu juga, Proyek Tom dihentikan dan properti yang terlibat dikembalikan ke Crown Estate. Rekening banknya dibekukan dan kepolisian kerajaan membuka penyelidikan kriminal resmi terhadapnya dan Marcus Hale. Ratu Camilla, meskipun posisinya tidak menerima kekebalan penuh dan dipanggil sebagai saksi, menghadapi tuduhan keterlibatan. Ketika Tom dipanggil ke istana, kepercayaan diri yang pernah ia tunjukkan lenyap. Ia masuk dengan panik tergambar di wajahnya, berlutut di hadapan Raja Charles dan Edward. "Maaf," katanya, suaranya gemetar. "Saya tidak pernah berpikir akan sejauh ini. Saya hanya ingin berhasil." Raja, dengan dingin yang tak tergoyahkan, menjawab, "Keberhasilan dengan mengkhianati keluarga dan negaramu, kau akan menghadapi hukum." Tom diantar pergi dalam diam, mengetahui reputasinya akan hancur dan ia akan menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, keluarga kerajaan harus menghadapi keretakan internal yang bersejarah. Sementara itu, publik mulai melihat tanda-tanda skandal tersebut. Desas-desus beredar dan pers mengendus konflik tersebut meskipun istana tetap bungkam. Di depan kamera, Raja Charles yang lemah membuat pernyataan singkat. Keluarga kerajaan tetap berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas.
Kami akan menangani semua kesalahan sesuai dengan hukum. Kata-kata itu adalah janji, tetapi tidak ada yang meragukan bahwa kepercayaan telah hancur. Pangeran Edward kelelahan tetapi lega, berdiri di sisinya, mengetahui bahwa ia telah menjalankan tugasnya, meskipun harganya adalah penderitaan keluarga. Kita akan melewati ini, kata Charles kepada Edward sambil menjabat tangannya. Tetapi pelajaran ini harus tertanam dalam-dalam. Tidak seorang pun dapat mengutamakan kepentingan pribadi di atas mahkota. Luka akan sembuh, tetapi bekas luka akan tetap ada selamanya. Keadilan dalam keluarga kerajaan jarang lunak. Terkadang, itu paling menyakitkan ketika menghukum orang-orang yang paling kita cintai. Camilla menghadapi dilema yang mustahil, menyeimbangkan tugasnya sebagai ratu dengan naluri keibuannya untuk melindungi putranya. Pertanyaannya tetap, apakah dia melanggar batas etika? Atau apakah dia hanya bertindak seperti ibu manapun yang menghadapi kegagalan anaknya? Peristiwa ini, di luar skandal dan penyelidikan yudisial, menyingkap ketegangan abadi antara kemanusiaan dan tanggung jawab institusional. Mahkota, simbol stabilitas dan kesinambungan, dihadapkan pada kerentanan para anggotanya. Cinta keluarga ketika terjalin dengan kekuasaan dan sumber daya negara dapat menjadi risiko yang mengancam tidak hanya reputasi individu tetapi juga integritas monarki itu sendiri. Seiring berjalannya investigasi, menjadi jelas bahwa pelajaran ini akan diingat selama beberapa generasi. Kasih sayang pribadi tidak boleh membahayakan hukum atau kepercayaan publik. Camilla bertindak karena cinta, tetapi monarki diingatkan dengan menyakitkan bahwa kewajiban kepada mahkota dan rakyat harus diutamakan bahkan di atas ikatan darah. Kisah Tom Parker Bowles dan ibunya, Ratu, menjadi kisah simbolis tentang batasan kekuasaan, keluarga, dan etika. Sebuah peringatan bahwa bahkan keluarga kerajaan pun tidak kebal terhadap keadilan.